Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Terserah ucapan mana yang tepat bagi Anda yang bergabung di video pembelajaran atau video belajar bahasa Jerman kali ini. Ya, saya senang sekali bisa membawakan kembali lanjutan pelajaran bahasa Jerman, dan bagi Anda yang masih tetap bertahan sampai saat ini berarti Anda memang sangat tertarik atau sangat serius untuk mendalami bahasa Jerman ini, dan saya kira ini adalah keputusan yang tepat ya bagi Anda yang terutama pegawai hotel atau sopir-sopir pariwisata, pemandu wisata, mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke Jerman ataupun mereka yang sedang belajar bahasa Jerman untuk tujuan untuk mengajarkan kembali di universitas-universitas ya. Dan saya pikir ini adalah hal yang positif ya. Dan kita sekarang sudah berada di penghujung Abschnitt 1 ya. Jadi Teil 6 ya, atau bagian ke-6 ini adalah merupakan bagian terakhir dari bab ke-1 ini ya. Jadi di video berikutnya kita akan melanjutkan ke bab kedua ya. Dan kali ini adalah merupakan ringkasan dari apa yang pernah kita pelajari, dalam arti saya akan membimbing Anda untuk menelusuri atau untuk mengkaji sebuah teks ya, atau teks-teks bacaan-bacaan dalam bahasa Jerman ya, sehingga dengan menerapkan tata bahasa, aturan tata bahasa yang pernah kita pelajari pada hari-hari sebelumnya, pada episode-episode sebelumnya, tentunya kita akan mampu memahami teks-teks pendek dalam bahasa Jerman ya. Tentunya aturan gramatikal atau aturan tata bahasa yang diterapkan di sini masih tergolong sangat sederhana dan mampu kita pahami setelah kita mempelajari kaedah-kaedah tata bahasa Jerman yang di awal bab-bab kemarin ya. Baik, mari kita mulai ya dengan sebuah pembahasan di sini berjudul Die Landkarte ya. Die Landkarte artinya adalah peta ya. Peta. Saya terjemahkan dulu yang di bawah ini Texte. Texte ini adalah jamak dari teks ya. Lesen und verstehen ya. Lesen und verstehen artinya membaca dan memahami ya. Jadi memahami bacaan yang berjudul Die Landkarte atau peta ya. Jadi katakanlah, anggap saja kita berhadapan dengan sebuah peta ya. Dan kita akan mengkaji bacaan yang ada dalam peta tersebut atau tentang peta itu ya, Die Landkarte. Die Landkarte ini berasal dari dua kata ya, Das Land sama Die Karte ya. Jadi ini adalah sebuah kata majemuk yang digabungkan menjadi satu sehingga memiliki pengertian satu kesatuan ya. Karte ini adalah kartu ya, land ini adalah daerah, tanah, negara ya. Jadi kartu negara, kartu tanah, kartu daerah, kira-kira bisa diterjemahkan demikian, tetapi artinya adalah map ya kalau dalam bahasa Inggris, atau peta kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lihat aja bacaannya. Abschnitt 1 bab ke-6 ya, atau video ke-6 ya. Die Landkarte, peta ya. Di sini kita akan menelusuri atau mengkaji kalimat-kalimat yang ada di sini ya, sambil kita memahami artinya, kemudian gramatik mana yang diterapkan di sini ya. Saya bacakan dulu di setiap paragraf ya, agar Anda juga paham bagaimana bacaannya, bagaimana bunyinya dalam bahasa Jerman. Tentunya saya akan berusaha semirip mungkin seperti apa yang diucapkan oleh orang Jerman ya. Jika tidak mirip ya mungkin kurang-kurang sedikit tidak apa-apa, karena lidah kita memang berbeda ya. Die Landkarte, hier ist eine Landkarte. Hier ist eine Landkarte. Das ist eine Landkarte von Europa. Ja. Hier ist
Deutschland und dort ist Frankreich. Ja. Frankreich liegt in Westeuropa und Deutschland liegt in Mitteleuropa. Ya. Jadi satu alinea di sini ya kita akan menganalisa apa maksud dari setiap kata ya. Here di sini ist eine Landkarte ya. Ini kita mengatakan here adalah ya di sini, ist itu adalah sein dari eine Landkarte. Ini adalah variasi bagaimana membuat sebuah kalimat dalam bahasa Jerman. Kita di sini here is eine Landkarte. Ini adalah sebuah peta ya. Kita juga bisa mengatakan ini bisa dibolak-balik ya. Die Landkarte ist hier. Eine Landkarte ist hier. Eine Landkarte ist hier ya. Kita bisa dibikin seperti itu ya. Hier ist eine Landkarte. Ini adalah bentuk bestimmte Artikel ya, unbestimmte Artikel. Kita pernah mempelajari unbestimmte Artikel, eine ya. Ein itu untuk maskulin, ein sama untuk neutral, sedangkan femininnya adalah eine ya. Karena artikelnya akan mengikuti kata yang di belakangnya. Das Land und die Karte ya. Jadi kelak kita akan mempelajari bagaimana membentuk sebuah kata majemuk seperti ini. Hanya sederhana menggabungkan dua buah kata dan menjadi suatu kesatuan pengertian ya. Seperti ini ya, die Landkarte ya, asalnya adalah das Land dan die Karte dijadikan satu menjadi Landkarte dan artikelnya menjadi feminin mengikuti kata yang ada di belakangnya. Sehingga menjadi eine Landkarte. Bentuknya unbestimmte Artikel dari Landkarte. Hier ist eine Landkarte. Das ist eine Landkarte von Europa. Ja. Das ist eine Landkarte von Europa. Ya. Das ya, das ini bukan sebuah artikel, tapi sebagai sebuah kata tunjuk. Kalau di sini kita tadi melihat here, ya, di sini kita melihat das berarti itu agak jauh ya. Kalau yang here itu di sini, kalau das itu di sana ya. Ada banyak persamaan ya, kata-kata yang bisa digunakan sama seperti untuk menunjukkan yang jauh, menjadi das ist eine Landkarte von Europa ya. Di sini ada kata von ya. Von ya. Von ini adalah sebagai bentuk kepunyaan ya, dalam arti adalah kalau dalam bahasa Inggris of ya. Misalnya ini artinya sebuah peta, ini adalah sebuah peta Eropa. Jadi ini adalah sebuah peta tentang Eropa atau milik Eropa, of ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini of ya. This is the town of America misalnya ya. Sebuah kota di Amerika. Von ya, von. Jadi kalau kalau kita mencari dalam kamus, ini akan bisa berarti dari ya. Sehingga akan menjadi ini adalah sebuah peta dari Eropa. Artinya peta Eropa. Kemudian here is Deutschland ya. Here is Deutschland ya. Deutschland adalah juga sebuah kata yang dua buah kata yang digabungkan menjadi sebuah pengertian menjadi negara Eropa ya. Negara Jerman ya. Saya tidak tahu kenapa di tempat kita menjadi Jerman ya. Kalau mereka menyebut negara Jerman itu adalah Deutschland ya. Deutschland. Deutsch ini ada sesuatu yang berhubungan dengan Jerman. Sesuatu yang berhubungan dengan Jerman. Kalau kita pernah mendengar atau Anda pernah mendengar Deutsch ya, bahasa Jerman, itu artinya bahasa Jerman. Tetapi kalau misalnya ini dipisah, dia akan menjadi ein deutsches Land. Ya. Ein deutsches Land bisa juga seperti itu. Tapi orang Jerman
ini mengatakan sekarang Deutschland adalah menjadi satu kata, menjadi satu pengertian utuh ya. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah kata sifat ya, tetapi segala sesuatu yang disebut dengan ada kata sifatnya Deutsch ya, itu berarti Jerman. Misalnya Deutscher Mann ya. Itu artinya orang Jerman ya. Atau tidak menggunakan Mann kalau orang Jerman ein Deutsch ya, ein Deutscher ya. Ein Deutscher ya. Nanti kita akan tunjukkan juga contoh seperti itu kita pasti akan ada kesempatan untuk menunjukkan contoh itu di bab-bab berikutnya. Kemudian dan dort ist Frankreich ya. Frankreich juga dua buah kata yang digabung. Jadi Reich ini adalah sebuah kerajaan. Frankisch Reich misalnya ya. Jadi menjadi Prancis ya. Dort ist Frankreich. Frankreich liegt in Westeuropa ya. Frankreich liegt in Westeuropa. Liegt ya, asal katanya adalah dari liegen, kemudian dikonjugasikan karena ada Frankreich ya. Di sini sehingga menjadi liegt, L-I-E-G ya. Bisa jadi der Reich ya adalah der ya, liegt in Westeuropa und Deutschland liegt in Mitteleuropa. West ya berarti Eropa Barat ya, Westeuropa dan Deutschland liegt in Mitteleuropa, di Eropa Tengah ya. Ya, jadi kaidah-kaidah ini semua kita sudah kenal ya, sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Jadi artinya ini adalah peta Eropa, di sana itu peta ini ada sebuah peta. Di sana itu peta Eropa, yang ini adalah Jerman, kemudian yang itu adalah Prancis. Prancis terletak di Eropa Barat dan Jerman terletak di Eropa Tengah. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian paragraf selanjutnya ya. Hier ist Ungarn. Ungarn liegt in Osteuropa. Schweden und Norwegen liegen in Nordeuropa. Spanien, Italien und Griechenland liegen in Südeuropa. Ya. Ini adalah Hongaria, ya, Hongaria, Ungarn. Hier ist Ungarn. Ungarn liegt in Osteuropa. Hongaria berada atau terletak, berasal dari kata liegen, konjugasikan menjadi liegt ya, tambahan T, di Osteuropa, Eropa Timur ya. Schweden und Norwegen liegen in Nordeuropa ya. Swedia dan Norwegia terletak di Eropa Utara. Di sini ada liegen ya, karena ada Sweden dan Norwegen ya. Ada dua negara ya, jamak ya. Makanya di sini konjugasinya menjadi liegen. Ada kalau kita menggunakan kata ganti menjadi mereka, sie. Sie liegen in Nordeuropa. Selanjutnya Spanien, Italien und Griechenland liegen in Südeuropa ya. Spanien, Italien und Griechenland, Yunani liegen in Südeuropa ya. Di sini juga menggunakan kata liegen ya, karena subjeknya adalah jamak ya. Menjadi sie kalau kita menggantikan dengan kata personal pronomen ya, menjadi sie liegen in Südeuropa. Sie itu adalah perwakilan dari Spanien, Spanyol, Italien, und Griechenland, Italia dan Yunani ya. Ini juga kita kenal semua, kaidah ini kita pernah mempelajari semua ya. Jadi tinggal kita latih sekarang seperti apa penerapannya dalam teks-teks bahasa Jerman ya. Selanjutnya liegt Dänemark in Nordeuropa? Liegt ya, Dänemark in Europa berasal dari kata liegen. Jadi ada T di sini, kemudian ditaruh di depan sebelum subjek. Ini berarti sebuah kalimat tanya. Liegt Dänemark in Nordeuropa?
apakah Denmark terletak di Eropa Utara? Ja, Dänemark liegt in Nordeuropa. Nordeuropa. Dänemark terletak di Eropa Utara. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya, liegt Portugal auch in Nordeuropa? Apakah Portugal juga terletak di Eropa Utara? Liegt Portugal auch in Nordeuropa? Jawabannya adalah Portugal liegt in Südeuropa. Ya. Portugal liegt nicht in Nordeuropa, sondern in Südeuropa. Ja. Liegt Portugal auch in Nordeuropa? Portugal liegt in Südeuropa. Portugal terletak di Eropa Selatan. Portugal liegt nicht in Nordeuropa. Portugal tidak terletak di Eropa Utara, tetapi ini bisa diartikan tetapi ini bisa diartikan tetapi sondern in Südeuropa, tetapi Portugal terletak di Eropa Selatan. Ya. Sondern adalah untuk menjelaskan sesuatu kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Ya. Kata sondern. Ya. Sondern liegt nicht in Europa. Ya. Tetapi di Südeuropa, sondern in Südeuropa. Ya. Oke, teks selanjutnya adalah liegt Frankreich in Südeuropa? Apakah Prancis terletak di Eropa Selatan? Sebuah pertanyaan. Liegt Italien in Nordeuropa? Apakah Italia terletak di Eropa Utara? Liegt Finland in Nordeuropa? Apakah Finlandia terletak di Eropa Utara? Ya. Wo liegt Spanien? Ya. Wo liegt Spanien? Jadi di sini ada sebuah kata tanya, wo. Ya. Wo ini adalah sebuah kata tanya yang pernah juga kita singgung sebelumnya, yang akan berarti di mana. Ya. Wo liegt Spanien? Di mana letak Spanyol? Ya. Wo liegt Spanien? Ada juga perkataan nanti bisa jadi, wo wohnen Sie? Di mana Anda tinggal? Itu juga sebuah kalimat yang bisa menggunakan wo, ya, yang berarti di mana. Spanien liegt in Südeuropa. Spanyol terletak di Eropa Selatan. Spanien liegt in Südeuropa. Wo liegen Italien und Griechenland? Ya. Wo liegen Italien und Griechenland? Ya, di sini menggunakan wo dan kata kerja liegen, ya. Konjugasinya tetap, ya, konjugasinya liegen karena di sini ada Italia dan Griechenland, ya. Kalau kita menggantikan Italia Griechenland dengan personal pronomen, maka akan berbunyi wo liegen Sie. Berarti kita sudah mengetahui pernah disinggung dua nama ini sebelumnya. Maka kalau kita menggunakan personal pronomen, kita tidak perlu lagi menyebut dua kata ini, nama ini. Sehingga kita mengatakan, wo liegen Sie? Ya. Di mana mereka terletak? Ya. Di mana meletak mereka? Ya. Ya. Wo liegen Italien und Griechenland? Di mana letak Italia dan Yunani? Ya. Kemudian selanjutnya, München liegt in Deutschland. Wo liegt Paris? München liegt in Deutschland. Wo liegt Paris? Ya. München, kalau dalam bahasa Indonesia kita memberikan nama atau dikenal dengan Munich. Ya. Tetapi kalau dalam bahasa Jerman adalah München liegt in Deutschland. Ya. München terletak di Jerman. Wo liegt Paris? Ya. Di mana letak kota Paris? Ya. Di mana letak kota Paris atau di mana letak Paris? Ya. Wo liegt London? Di mana letak London atau kota London? Wo liegt Rom? Wo liegt Rom? Di mana letak kota Roma? Ya. Japan, Indien und Pakistan liegen in Asien. Ya. Jepang, India dan Pakistan terletak di Asia. Ya. Japan
Indien und Pakistan liegen in Asien. Ägypten liegen in Afrika. Ya. Mesir, Ägypten terletak di Afrika, liegt in Afrika. Kanada und Argentinien liegen in Amerika. Kanada und Argentinien liegen in Amerika. Kanada dan Argentina terletak di Amerika. Kanada liegt in Nordamerika und Argentinien liegt in Südamerika. Ya. Kanada terletak di Amerika Utara dan Argentina terletak di Amerika Selatan, ya. Atau yang kita kenal mungkin Amerika Latin, ya. Kanada liegt in Nordamerika und Argentinien liegt in Südamerika, ya. Selanjutnya, wo liegt Finnland? Ya? Wo liegt Finnland? Finnland liegt in Europa. Ya. Finland, di mana letak Finland? Finlandia terletak di Eropa. Wo liegt Sydney? Sydney liegt in Australien. Ya. Di mana letak Sydney? Sydney terletak di Australia. Wo liegt Maroko? Silahkan Anda cari sendiri, mungkin bisa kalimat sendiri. Misalnya contohnya, wo liegt Maroko? Maroko liegt in Afrika. Ya. Kemudian, wo liegt China? Silahkan Anda cari jawabannya sendiri. Wo liegt Brasilien? Ya. Temukan jawabannya sendiri. Wo liegt Indien? Silahkan Anda berlatih untuk menjawab keempat pertanyaan ini atau tiga sisa pertanyaan ini agar Anda juga bisa melatih kemampuan Anda dan mengucapkan juga, ya. Jadi kalau boleh saya minta Anda juga ikut mengucapkan apa yang saya ucapkan, ya, karena itu juga akan melatih, akan membiasakan lidah Anda untuk mengucapkan kata-kata asing bahasa Jerman ini, sehingga pada akhirnya kelak Anda akan terbiasa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jerman. Itu termasuk juga latihannya. Oke, selanjutnya, wo liegt Kalkutta? Ya. Kalkutta liegt in Indien. Ya. Wo liegt Kalkutta? Kalkutta liegt in Indien. Ya. Selanjutnya, wo liegt Copenhagen? Silahkan jawab sendiri. Wo liegt Moskau? Silahkan cari jawabannya. Wo liegen Rom und Mailand? Ya. Wo liegen Rom und Mailand? Di mana letak kota Roma dan Milan? Ya. Rom und Mailand liegen in Italien. Ya. Wo liegen Rom und Mailand? Rom und Mailand liegen in Italien. Kota Roma dan Milan terletak di Itali. Ya. Kemudian, wo liegen Madrid und Barcelona? Di mana letak Madrid dan Barcelona? Wo liegen Frankfurt und München? Ya, silahkan temukan sendiri jawabannya kalau Anda sudah memahami kalimat-kalimat ini. Kemudian, liegt Madrid in Spanien? Ya, Madrid liegt in Spanien. Sekali lagi, liegt Madrid in Spanien? Ya, Madrid liegt in Spanien. Kemudian, liegt Köln in Westdeutschland? Liegt Köln in Westdeutschland? Ja, Köln liegt in Deutschland. Seit 1991 gibt es überhaupt kein West- oder Ostdeutschland mehr. Ya. Ini artinya dulu ada penyebutan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, ya. Tapi sekarang sejak 1991 tidak ada lagi istilah itu. Jerman di tahun ini sudah bersatu kembali, sehingga seluruh kota-kota di Jerman tidak lagi disebut apakah itu di Jerman Barat ataukah Jerman Timur, ya. Tetapi itu adalah menjadi satu kesatuan negara Jerman sendiri. Jadi tidak pernah lagi disebut dengan istilah Westdeutschland, Ostdeutschland, ya. Kalau dulu, ini sekedar pengetahuan, ya. Kalau dulu yang disebut dalam bahasa Jerman, kalau Westdeutschland, ya, Jerman Barat, itu kita sebut dalam bahasa Jerman Bundesrepublik Deutschland. Ya. Bundesrepublik Deutschland. Orang menyebutnya BRD, ada disingkat
itu BRD adalah singkatan dari Bundesrepublik Deutschland. Sedangkan Ostdeutschland atau Jerman Timur kita sebut dengan, atau orang Jerman menyebutnya dulu adalah Deutsche Demokratische Republik, ya, DDR, Deutsche Demokratische Republik, ya. Itu hanya pengetahuan saja, tetapi istilah-istilah itu sudah tidak ada lagi sejak 1991, sejak Jerman kembali bersatu menjadi satu kesatuan Jerman, ya. Jadi seluruh Jerman akan menyebutnya dengan Jerman saja, tidak ada lagi Jerman Barat, Jerman Timur, ya. Oke, lanjutannya, liegt Kairo in Ägypten, ya. Silahkan cari jawabannya sendiri atau bikin jawabannya sendiri. Liegt Brüssel in Belgien? Liegt Tokyo in Japan? Liegt Wien in Österreich, ya. Kemudian Berlin ist eine Stadt, ya. Berlin adalah sebuah kota, ya. Berlin adalah kembali menjadi ibu kota Jerman, ya. Kemudian ini adalah juga kita kenal, Stadt adalah sebuah kata yang memiliki artikel di, jenis katanya adalah feminin, ya. Maka kalau unbestimmte artikelnya akan menjadi eine, sama seperti sebelumnya. Jadi Berlin ist eine Stadt, Paris ist auch eine Stadt, ya. Paris juga sebuah kota. Berlin und Paris sind Städte, ya. Berlin und Paris sind Städte, ya. Berlin dan Paris adalah kota-kota, ya. Ini adalah bentuk jamak atau plural dari die Stadt, ya. Eine Stadt menjadi viele Städte, ya. Eine Stadt menjadi zwei Städte, ya. Makanya di sini ada dua kota, Berlin dan Paris, ya. Sehingga ini menjadi jamak, ya. Kata kota di Stadt menjadi die Städte, ya. Ada umlautnya dan ada tambahan e. Dan di sini karena kotanya dua, jadi konjugasinya menjadi sind, ya, atau sein-nya adalah sind, ya. Berlin ist eine Stadt, Paris ist auch eine Stadt, Berlin und Paris sind Städte, Deutschland ist ein Land, Jerman adalah sebuah negara, ya. Polen ist auch ein Land, ya. Jerman adalah sebuah negara, Polandia juga sebuah negara. Deutschland und Polen sind Länder. Ya. Jerman dan Polandia adalah negara-negara, ya, negaranya jamak, gitu, ya. Amerika ist ein Kontinent, ya. Nah, di sini Amerika, kontinen, artikelnya sebuah kata yang memiliki artikel der, ya. Sehingga unbestimmte artikelnya menjadi ein, ya. Kalau untuk maskulin dan neutral, dia tidak ada tambahan untuk artikelnya ainnya ini di depan ini, ya, di belakangnya. Tetapi beda dengan feminin seperti di Stadt ini, ya. Dia memiliki akhiran e karena artikel Stadt adalah di, menjadi die Stadt, ya. Sedangkan kontinen der, ya, ein Kontinent, ya. Jadi sebuah benua, ya. Kemudian di sini penjelasan Australien ist auch ein Kontinent. Australia juga sebuah kontinen, sebuah benua. Amerika und Australien sind Kontinente, ya. Jadi kontinente adalah bentuk jamak dari kontinen, ya. Jadi untuk mengetahui bentuk jamak dari sebuah kata benda, itu semua akan kita ketahui kita bisa mendapatkan semua dari kamus, ya. Karena kamus akan menyediakan informasi ini, apakah dia termasuk maskulin, neutral, atau feminin, ya. Jadi tenang aja, Anda hanya tinggal perlu membuka kamus dan Anda mendapatkan artikel dan bentuk jamaknya, ya. Tenang saja, Anda akan mendapatkan semua informasi. Anda hanya perlu memiliki sebuah kamus, ya, untuk
menemukan bentuk jamaknya ya. Dan itu harus dihafal ya, harus dihafal luar kepala, karena tanpa itu tentunya kita tidak bisa membuat sebuah kata atau sebuah kalimat yang sesuai dengan kaidah dalam bahasa Jerman ya. Selanjutnya ini adalah kata-kata baru yang selama ini kita pelajari di Abschnitt 1 ini ya. Jadi di sini saya tampilkan kata-kata tersebut ya, sehingga Anda bisa mengulang lagi apa ya kata-kata baru atau perbendaharaan kata atau vocabulary kalau bahasa Jerman, kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Jermannya akan adalah Wortschätze ya. Wortschätze ini juga sebuah bentuk jamak dari perbendaharaan kata. Wortschatz adalah perbendaharaan kata, tetapi kalau Wortschätze itulah perbendaharaan kata banyak, gitu kan. Ini adalah kata-kata baru yang harus Anda hafalkan. Di sini saya juga tempatkan bentuk jamaknya dari setiap kata benda, kemudian apakah artikel apa yang dipakai ya. Anda bisa membaca, kemudian menghafal ya apa artinya. Misalnya auch ya, juga das ini, dort itu, here di sini, in di dalam, ya ya, di Karte jamaknya adalah di Karten peta, the continent jamaknya adalah di Kontinente ya, benua, das Land jamaknya adalah die Länder negara, di Landkarte jamaknya adalah di Landkarten bunyi peta bumi ya. Liegen terletak, mittel di tengah ya, di tengah-tengah. Ini ada tanda ini, berarti kita bisa mengatakan Mittel Java, Jawa Tengah, atau Mittel Indonesian ya, Indonesia Tengah, atau Mittelmeer ya, itu berarti tengah laut ya, Mittelmeer ya, laut di tengah gitu ya. Artinya ini mittel ini berarti di tengah-tengah, meskipun pada kedepannya ada juga memiliki arti lain, bisa juga berarti alat-alat ya. Tapi yang jelas ini ada salah satu arti yang bisa Anda ingat ya, Anda hafalin semuanya ya, karena dengan menghafal berarti kita setiap saat mengalami kemajuan dari setiap pembelajaran, setiap halaman baru yang kita pernah lewatin ya. Selanjutnya nein, tidak, nicht juga tidak. Nein ini dia berdiri sendiri ya. Sedangkan nicht ini harus dimasukkan dalam kalimat ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti nein ya. Hanya bilang tidak, saya tidak. Tidak. Kita hanya bilang tidak, tapi tidak mau kita akan menggunakan nicht ya. Das ist nicht mein Chef ya, itu bukan bos saya. Das ist nicht mein Buch misalnya. Das ist nicht die Straße, itu bukan jalannya misalnya. Kemudian selanjutnya ada Nord ya. Ada tadi Mittel ya, tengah ya. Sekarang ada Nord ya. Misalnya Nord Jakarta, Nord Java, Nord China, Nord Europa ya. Jadi bisa disambungkan dengan daerah apa yang berada di utara. Kita bisa membuat sebuah kata ya, yang dipahami oleh orang Jerman. Kemudian Ost juga sama ya. Ost Java, Ost Indonesian ya. Yang termasuk Ost Indonesian adalah daerah-daerah Sulawesi ke arah timur lagi. Ost Indonesian. Sondern, nah ini adalah terjemahan dari sondern yang tadi kita baca ya, di bacaan tersebut artinya adalah melainkan. Kemudian die Stadt jamaknya die Städte, kota, Süd selatan, ada sambungannya Südindien misalnya, India bagian selatan ya, dan sebagainya. Südeuropa, Süd Kalimantan misalnya ya, Süd Bali, Süd Lombok ya, dan seterusnya. Und adalah dan, von dari, West ya, West Java, West Jakarta, West Sumatera ya, semua bisa ya. Wo di manakah ya.
Kemudian aber, tetapi, kemudian Abschnitte, bab, ya. Jadi sering kita sebut Abschnitt, ya. Abschnitt, jamaknya adalah Abschnitte. Kemudian die Antwort, jamaknya adalah Antworten, ya. Jawaban. Antworten, menjawab. Arbeiten, bekerja. Aus, dari. Der Bleistift, ya. Die Bleistifte, pensil. Das Buch, die Bücher, buku, ya. Danke, terima kasih. Deutsch, ya. Sesuatu tentang Jerman, ya. Sesuatu yang ada hubungannya dengan Jerman, ya. Eins, ya. Satu, ya. Kita akan belajar lagi berhitung juga. Kalau kita lihat di sini ada eins, ya. Nanti sama dengan berhitung 1, 2, 3 dalam bahasa Jerman, ya. Tapi ini aja dulu. Nanti pada bab berikutnya ada pembahasan khusus, ya, bagaimana kita berhitung dari 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20 dan seterusnya. Karena ada hal-hal prinsip yang harus kita jelaskan di lain waktu. Di bab berikutnya kita akan belajar bagaimana menghitung, bagaimana menyebut sebuah angka, ya. Kemudian selanjutnya falsch, ya, salah. Faul, malas. Fleißig, ya, rajin. Die Frage, jamaknya fragen. Fragen, bertanya. Frau, nyonya. Misalnya Frau Müller, Ibu Müller, ya. Nyonya Müller, ya. Frau, ya, Anda boleh mencari contohnya, ya, banyak yang bisa disebut, yang artinya bisa ibu, ya. Frau Jokowi, ya, salah satu ibu Jokowi, ada istri Jokowi, ya, dia menyandang nama suaminya, ya. Kemudian der Freund, ya, jamaknya adalah Freunde, teman laki-laki. Freundin, jamaknya adalah Freundinnen, teman perempuan. Der Füller, Pulpen, dia tidak mempunyai bentuk jamak khusus, ya. Jadi Füller adalah bentuk tunggalnya. Kalau Anda menemukan seperti ini di dalam kamus, nanti tentunya artinya dia tetap bentuk jamak dan bentuk tunggalnya adalah sama, tidak ada perubahan. Der Füller berarti dia tunggal, die Füller berarti dia jamak. Gehen, pergi, di Grammatik, ya. Kemudian Guten Tag, selamat siang. Das Heft, ya. Hefte, buku tulis, ya. Das Heft, jamaknya adalah Hefte, buku tulis. Herr, Bapak. Bapak Herr Jokowi, Herr Prabowo, ya. Ya, bisa disebut seperti itu. Jadi ini adalah sebagai bentuk untuk menunjukkan kepada seseorang nama seorang bapak. Herr, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Mr. Immer, selalu. Kommen, datang. Langsam, pelan-pelan. Der Lehrer, guru laki-laki. Sama dengan Füller tadi, der Lehrer tidak ada bentuk jamaknya khusus, ya. Kalau dikatakan der Lehrer berarti satu, tetapi kalau dikatakan di Lehrer berarti jamak, ya, karena dia tidak punya bentuk jamak. Tentunya di kamus juga tidak akan ada, Anda akan disuguhkan seperti ini, tanda seperti ini, tanda minus ini, berarti dia tidak punya bentuk jamak. Jamak dan tunggal sama, ya. Die Lehrerin, jamaknya Lehrerinnen, ya, guru perempuan. Lernen, belajar. Mein, punya saya. Mein Buch, buku saya. Mein Computer, komputer saya. Mein Vater, bapak saya. Mein Name, nama saya, ya. Nama saya, ya. Mein ini adalah bentuk my, seperti dalam bahasa Inggris, ya. Tapi diucapkan adalah mein, ya. E-I ada ucapannya seperti A, ya, E-nya. Mein, punya saya. Der Name, jamaknya Namen, ya. Oke, oft, sering. Die Regel, jamaknya adalah die Regeln, ya, Regeln, aturan. Richtig, betul. Sagen, mengatakan. Schnell, cepat. Die Schule, jamaknya menjadi Schulen, sekolah. Der Schüler, tidak juga memiliki der Schüler ini sama dengan der Füller, sama dengan der Lehrer tadi. Dia tidak memiliki bentuk jamak, ya. Jadi tetap der Lehrer menjadi satu, der Schüler, satu siswa, tapi die Schüler menjadi banyak siswa.
Die Schülerin, jamaknya Schülerinnen, siswi, ya, siswi-siswi. Sein, ya, sein, ini adalah artinya adalah, sein, atau to be, ya. Die Sprache, jamaknya adalah Sprachen. Üben, melatih, adalah kata kerja. Viel, banyak. Wenig, sedikit. G, bacaannya adalah seperti H. Ya. Wenig, sedikit. Zusammen, bersama-sama. Das Adjektiv, ya. Jamaknya adalah Adjektive, ya. Kata sifat. Der Artikel, sama tidak, dia tidak mempunyai bentuk jamak. Menjadi die Artikel, tetap, ya. Kata sandang. Bestimmt, ya. Kata tertentu. Feminin, jenis perempuan. Die Frau, Frauen jamaknya, ya. Ibu, die Frauen menjadi ibu-ibu. Das Kind, ya, jamaknya die Kinder, anak kecil. Maskulin, jenis laki-laki. Negatif, meniadakan, ya. Neutral, jenis netral. Das Personalpronomen juga tidak punya bentuk jamak. Der Plural, ya, sama. Präsens, ya, bentuk plural, bentuk jamak. Das Präsent, bentuk waktu sekarang. Singular, bentuk tunggal. Die Übungen, ya, latihan. Unbestimmt, tidak tentu. Unregelmäßig, ya. Ya, ini adalah menunjukkan tidak, ya. Regelmäßig, beraturan. Kalau ada unnya, berarti unregelmäßig, tidak beraturan, ya. Das Verb, ya, die Verben, kata kerja, ya. Ya, seperti itu pelajaran kita malam ini, ya. Saya kira cukup panjang sudah saya jabarkan mengenai pelajaran terakhir dari bab 1, ya. Di video berikutnya kita akan pindah ke bab 2, ya. Dan ini merupakan pamungkas, ya, untuk kali ini, ya, dalam arti untuk pembahasan bab ke-1. Jadi silakan kalau Anda belum paham, silahkan tulis komen, kasih saya pertanyaan. Kalau ada yang tidak betul bagi teman-teman yang sudah mengerti bahasa Jerman, tetapi mungkin saya salah menyampaikan, silahkan sampaikan juga di komen, ya. Silahkan share, ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan, ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua, ya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat bagi kita dan Anda semua, ya. Terutama bagi mereka yang memang benar-benar serius untuk mempelajari bahasa Jerman, mahasiswa-mahasiswa, pekerja pariwisata di hotel, pemandu wisata, sopir-sopir pariwisata, ataupun mereka yang akan segera melanjutkan studi ke Jerman, ya. Ini adalah sangat cocok untuk Anda tekuni karena pembahasan di video-video ini adalah cukup detail, ya, sehingga mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, ya. Jika ada yang terlewat, Anda bisa menyampaikan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Vielen Dank für die Unterstützung. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.